Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba kepikiran kenapa waktu sekolah itu seringnya nggak pengen jadi juara gitu ya. SD itu nggak pernah jadi juara walaupun ada mata pelajaran yang menonjol itu matematika SD. Yang ketika kuliah namanya aritmatika gitu. Ketika SMP pernah juara dunia 2 dari seluruh SMP. Ranking berikutnya itu sebenarnya juara 4, tapi itu hanya tertulis di rapot, tidak diumumkan, jadi nggak ada saksinya. Yang membuatnya turun karena mungkin mulai tidak disukai oleh guru, karena ada isu ibuku di satu tempat gitu ya, kemudian isu piknik waktu itu aku dianggap menggagalkan piknik yang kemahalan, jadi pikniknya dibikin kemahalan, tapi ketika gagal yang salah muridnya. SMA tidak menarik untuk jadi juara, jadi waktu itu lebih suka belajar yang lain yang bukan pelajaran. Kuliah, nah itu sampai kalau kuliah sih sampai nggak tahu jadi juaranya gimana, jalannya tidak terang gitu ya. Walau ada kuliah-kuliah yang menonjol, yang tidak didapat dari kuliah di Unpad dan ITB untuk S1 adalah kalau lulus ini ngapain gitu tuh nggak ada. Yang ada cuman ya besok kuliah, tugas kuliah gitu. Tidak ada gambaran besarnya tuh nggak ada. Sampai pernah baru tahun keempat, 3 tahun di ITB gitu, sudah dari Unpad waktu itu malah sempat berpikir untuk bahwa lulus itu tidak ada gunanya gitu, karena bahwa ujung-ujungnya harus nyolong dan menipu. Itu yang tidak kepikiran untuk ya udahlah ini selesai dulu, itu nggak kepikiran, karena di kampusnya menghendaki sesuatu yang aku tidak cocok dan temennya harus delete gitu. Jadi ternyata di satu sisi yang disebut pinter sekali itu tidak punya leadership, tidak punya goal. Jadi untuk umur itu masih ikut-ikutan gitu, di bentak-bentak ya masih ikut-ikutan. Sampai sekarang mungkin masih gitu, kebanggaan masa lalunya luar biasa walaupun terbukti tidak sukses untuk ukuran lembaga itu gitu. SMA juga sama. So nggak ada itunya. Kalau S2 sebenarnya sih sangat ingin mengerti, cuman ya sekolah tidak dalam kapasitas bisa sekolah penuh itu ya. Artinya bahwa kalau digambarkan seluruh hidupku ini yang kusadari bahwa aku memperoleh kesempatan untuk serius terhadap sesuatu itu malah pas nganggur gitu. Jadi dari pertengahan 86 sampai 87 yang di Semarang itu memperoleh itu kesempatan untuk belajar sesuatu yang skopnya tidak besar gitu untuk kepentingan kompetisi saja. Rasa-rasa itu yang malah itu pelajarannya gitu. Jadi kuliah kemudian ada punya kehidupan sosial lagi, SMA jelas punya kehidupan sosial, S2 punya kehidupan sosial. Jadi kehidupan sosialnya sepertinya memang mengganggu kemampuan mendalami sebuah materi gitu. Kehidupan sosialnya kayak gitu. Terus ya, jadi tidak ketemu gitu. Harus jadi juara itu nggak ketemu motivasinya apa gitu. Kenapa harus jadi juara? Nggak jadi juara kan juga nggak apa-apa. Baik, kalau waktu SMP itu yang pernah waktu juara yang kedua itu, saya SMP itu barengannya anaknya bapak ibu guru yang di situ gitu ya, dan apa ya? Kok nggak malu ya gitu ya. Tapi kalau lihat di Unpad juga sama sih, nggak malu juga kayak gitu. Jadi
apa namanya, menjaga apa itu ya, nggak tahu. Atau malah harusnya bangga, jadi aku bisa melanggar semua aturan yang kalian harus patuhi, itu membanggakan. Nggak ngerti aku. Nah, alhamdulillah masih punya hasrat yang kuat untuk mengerti sesuatu. Itu yang drive yang tidak pernah hilang gitu ya. Karena bahwa kenyataannya mengerti atas sesuatu itu menyamankan diri gitu. Nyaman sekali kalau kita ngerti sesuatu itu. Nyaman sekali. Dan tidak ada yang mengalahkan gitu ya, dapat nilai bagus nggak ngerti, dapat nilai bagus nggak ngerti aku apa ya, rasa-rasanya malah yang sering dapat nilai yang jelek tapi ngerti banget gitu. Jadi aku menganggap faktor subjektivitas guru memberi nilai adalah faktor yang harus dibuang. Walaupun kalau dihitung desem itu dianggap faktor yang diperhitungkan gitu ya, sebagai orang yang harus dikenal itu nanti nilainya bisa bagus. Tapi menurutku sih itu nggak bagus gitu ya. Nggak tahu sekarang. Kalau sekarang sih mungkin berbeda ya. Dikenal itu mungkin tidak harus curang gitu ya. Karena yang di rumah yang diperkenalkan adalah segala prestasiku itu dibantu dengan curang oleh orang tuaku. Itu yang adalah bapak lah, jangan orang tua. Ibu enggak soalnya. Jadi itu yang membuatku bertele-tele untuk membuktikan bahwa aku bisa berprestasi puncak itu masuk ITB tanpa harus dibantu satu dan tanpa harus curang gitu. Karena bahwa belief itu penting gitu ya, karena bahwa akhirnya Allah Ta'ala lah yang tempat bergantung itu, karena sudah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya. Jadi hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Jadi kalaupun misalnya sistemnya curang minta ampun gitu ya, dan harus bertarung di situ ya dijalani dengan apa adanya gitu. Curang bisa jadi cara yang baik untuk menang gitu. Tapi apakah tidak diperhitungkan itu akan menjauhkan aku dari Allah Ta'ala? Itu yang menghantuiku gitu ya. Karena bahwa jadi tidak berguna gitu ya kalau berprestasi gitu, tapi Allah Ta'ala jauh. Buat apa? Sementara ada hal yang pasti terjadi, yaitu mati gitu, dan sumber yang memberi keterangan bahwa sehabis kematian itu ada apa saja itu cuma Islam, yang agama lain nggak ada gitu. Jadi semua prestasi yang ada di kehidupan ini itu nanti dibawa ke sana gitu. So, jadi masih belum jelas ini kenapa ya kok nggak waktu itu nggak punya minat untuk juara gitu, nggak punya minat sama sekali untuk belajar bahasa Inggris juga nggak tahu, nggak punya trigger ya waktu itu. Pokoknya bisa bahasa Inggris dulu, kenapa nggak boleh. Jadi ada hal-hal yang mungkin di rumah kali ya, yang malah hebat sebenarnya elektronika, karena di rumah itu tidak ada yang bisa, jadi tidak pernah dikritik apakah benar atau salah, itu malah berkembang dengan baik.
Kalau bahasa Inggris mungkin karena dibandingkannya dengan akademik, karena ibuku taunya bahasa Inggris itu akademik gitu ya. Terus kalau mau belajar musik, nggak boleh. Kalau waktu piano itu sebenarnya ada di SMP, waktu itu masih SD. Di SMP-nya ibuku, di sekolahnya ibuku, itu dianggap Katolik. Kalau gitaran, karena mungkin suka lihatnya gitarannya di pos ronda, jadi dianggap kalau belajar gitaran nanti nongkrongnya di pos ronda gitu. Jadi nggak ngerti ya kenapa berpikirnya seburuk itu gitu. Terus ngaji juga buruk gitu. Jadi kok elek kabeh ya. Padahal ngaji itu sudah deliberately luar biasa gitu ya, nggak ada pujian tapi ya selalu ada makian. Goalnya tidak jelas, sistemnya dijalani dengan penuh daya upaya, tapi diselingi dengan cacian gitu. Oke, nggak tahu hari ini nggak ada kesimpulannya gitu ya, tapi bahwa terima kasih, alhamdulillah bisa ini lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.